Gimana? Sorry. Kim Queen. Aku mah nggak tahu yang lain. Oke, yang setuju. Oke, kita bahas Kim Clean dulu aja tuh ya. Oke, di sini itu aku udah dapet kisi-kisinya dari Caca. Kalau Kim Clean itu yang pertama tentang si makroskopis urin. Nah, oke, bentar ya, aku coba share screen dulu. Oke, di kisi-kisi pertama itu kalau Kipling itu ada yang namanya mikroskopis urin. Mikroskopis urin. Nah, teman-teman, di mikroskopis urin ini apa aja sih yang dibaca? Kalau mikroskopis urin ini yang dibaca itu ada yang namanya warnanya gimana? Warna urinnya gimana? Apakah dia warna kuning muda, warna kuning, atau kuning tua, warna merah, atau warna coklat, gitu ya. Nah, ini adalah interpretasi warna urin. Apakah dia si urinnya warna hijau? Nah, inilah interpretasi buat si makroskopis urin. Jadi nanti teman-teman semua bisa menginterpretasikannya dari warna ini gitu ya. Nah, terus di makroskopis urin apalagi yang dilihat? Kekeruhan. Udah warna, kita lihat kekeruhannya gimana, kekeruhan urin. Kekeruhan. Nah, apakah dia jernih atau agak keruh atau dia bahkan justru keruh gitu ya. Nah, kan kalau warna mah itu bisa langsung kita lihat dengan mata langsung gitu tanpa bantuan. Nah, kalau buat si kekeruhan ini itu gimana teh cara bacanya biar gampang gitu kita tahu dia jernih, kita tahu dia agak keruh, kita tahu dia keruh. Nah, caranya itu adalah dengan cara bukan menempelkan atau ya bahasanya. Jadi si urin kalian tahu loop gak? Loop kaca pembesar. Nah, ibaratnya si urin ini tuh jadi kaca pembesar buat baca tulisannya gitu. Jadi kayak didekatkan berarti. Didekatkan ke tulisan. Nah, kalau misalnya kebaca, kalau tulisannya jelas kebaca, nih didekatkan ke tulisan. Kalau tulisannya jelas kebaca, nah itu berarti si urinnya dia itu jernih. Nah, tapi kalau misal dia agak keruh, nah si tulisannya agak sedikit
kebaca atau gampangnya blur. Kayak kalau misalnya kita nih nggak pakai kacamata, kan kalau ngeliat tulisannya tuh blur ya, kayak ada bayang-bayangannya kayak gitu. Nah itu kalau misalnya agak keruh. Nah kalau keruh gimana teh? Kalau keruh berarti kita sama sekali gak bisa baca tulisan itu. Gitu ya. Jadi kalau dia keruh, kita nggak bisa baca tulisan. Nah, ini. Nah, udah biasanya sih, biasanya kan kok mikroskopis, makroskopis ya guys. Sorry, ini salah, aku salah tulis, harusnya makroskopis. Ralat ya ini. Kita hapus dulu. Makroskopis. Nah, biasanya kalau di urin itu sih biasanya interpretasi makroskopisnya. Warna sama kejernihannya kayak gimana gitu. Nah, kalau terus ingat yang harus kalian ingat adalah ingat sebelum dibaca makroskopisnya, urin harus dihomogenkan. Angka 8, EK8. Nah, jadi ingat nih teman-teman, jangan lupa sebelum kita baca makroskopis urin, itu urinnya wajib kita homogenkan dulu, baru kita baca warnanya, kekeruhannya kayak gimana. Nah, terus biasanya karena di makroskopis urin itu nanti akan muncul yang namanya BJ. Nah, akan muncul yang namanya berat jenis. Nah, dari teman-teman juga harus ingat nih si rumus BJ itu sendiri dan cara menggunakan urinometernya. Jadi berat jenis itu dibacanya pakai urinometer kalau yang ada di kampus. Nah, rumusnya buat ngitung berat jenis urin itu urin terbaca ditambah dalam kurung suhu ruang kurang suhu tera dibagi 3 dikali 0,001. Nah, inilah si rumus BJ urin ya. Nah, ini. Jadi nanti kalau teman-teman udah muter si urinometernya, jadi urinometer tuh kayak gimana ya guys, kayak gini nih. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Nah, terus nanti tuh ininya gini lah, kayak apa tuh ya ini? Bentar. Aku lupa sih ya, tapi kayaknya gini. Ini bentuknya seingat aku
waktu itu kayak gini, ini tuh mirip apa ya, mirip paha ayam. Nah, ginilah gambarannya. Nah, nanti gimana, nanti tuh si urin yang di dalam kontainer ini ibaratlah kontainer urin ini, kita masukin ke gelas ukur kecil. Nih, nanti pasti ada disediain gelas ukur yang kecil. Nah, ini tuh diisi gitu 3/4-nya kalau nggak salah. Nanti urin tuh diisi 3/4-nya. Ini diisi urin 3/4. Oke. Nah, nanti kan ini dari si urin kontainer yang udah dihomogenkan dimasukin ke gelas ukur. Nah, masukin ke gelas ukurnya jangan langsung masukin gitu ya. Tapi kalau misalnya di sana ada batang aduk itu lebih baik dideketin. Aduh, gimana ya? Ngegambarin ya. Jadi kalau misalnya ada batang aduk tuh si kontainernya ibaratnya ini gelas ukur nih. Ini batang aduk dimasukin ke sini. Nah, ini si kontainernya dideketin ke sini kontainer urinnya. Jadi di gelas ukur dideketin gitu. Nah, terus kalau misalnya apa sih ada corong, lebih baik pakai corong dimasukin ke sininya gitu. Jangan sekali-kali teman-teman semua ngide buat langsung masukin dari kontainer ini ke gelas ukur gitu. Karena itu nanti dianggapnya tidak profesional. Jadi kalau nggak pakai batang kalau ada corong ya pakai corong, lebih bagus pakai corong. Tapi kalau nggak ada corong ya alternatifnya itu si batang pengaduk dimasukin dulu sedikit ke mulut gelas ukurnya kayak gini. Nah, nanti kontainernya dideketin ke gelas aduk biar urinnya nggak tumpah-tumpah. Gitu. Nah, terus kalau misalnya si urinnya udah masuk nih 3/4-nya, nanti si urinometer ini tuh kan ini udah ada ini ya ceritanya udah ada urin nih di sini di gelas ukurnya. Nah, ibaratnya di sini udah ada urin nih di gelas ukurnya. Nah, si urinometer yang ini itu diputerin, jadi dimasukin ke sini tapi sambil diputerin gitu teman-teman semua. Gimana ya? Kayaknya aku on cam aja deh biar gampang ngejelasinnya. Tapi sorry ya guys, gak ada cowok kan di sini aman? Aman tinggal. Aman ya, oke. Sorry aku tidak pakai kerudung. Oke. Sip. Jadi kan nanti itu gimana ya? Ada gambarannya. Oke, ini deh. Jadi ibaratnya misalnya ini gelas ukur ya, udah keisi urin. Nanti si urinometernya itu enggak. Nah, anggaplah ini urinometer. Anggaplah ini urinometer. Jadi kan urin udah kita isi nih 3/4-nya di gelas ukur. Nah, si urinometernya tuh dimasukin terus diputerin, langsung diputerin. Jangan dicemplungin, nanti itu dimarahin. Jadi masukin terus puterin. Nah, nanti sambil muter kita baca, nanti kan urinometer itu ada apa ya? Ada skalanya. Nah, nanti kita baca skalanya di ketika apa sih sebelum urinometer kan nanti muter nih di dalam gelas ukur. Sebelum urinometer itu berhenti, kita harus lihat dia ada di skala berapa. Kayak gitu. Buat ngelihat BJ-nya. Jadi nanti di sini tuh ada skalanya. Pas diputerin kan dia muter tuh sebelum berhenti kita langsung lihatnya sejajar sama mata kita. Nanti dilihat skalanya misalnya 1,0012 misalnya kayak gitu. Itu ya buat
ngebaca apa sih si urinometernya. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang ya. Nah, terus kalau misalnya nanti teman-teman masukin urinnya itu jangan kayak aku misal ini kontainer urin, ini langsung dimasukin aja ke gelas ukurnya, jangan. Tapi kalau misalnya ada corong ya bagus pakai corong. Tapi kalau nggak ada corong, pakai batang pengaduk dimasukin dulu nih ke sini, dimasukin ke gelas ukurnya, terus nanti si ininya dideketin ke sini. Nah, deketin ke sini. Jadi biar gak uprat-apret lah kalau misalnya Sundanya mah gitu ya. Itu. Nah, nanti udah nih kita dapat ceritanya pas udah kita baca di urinometer itu kita dapat skalanya dari urinometer itu. Nah, nanti skala dari sini, skala dari urinometer misalnya kita dapat aku dapatnya 1,012 si skalanya di sini. Nah, nanti buat ngitung BJ-nya tuh ingat bukan 1,012 BJ-nya, tapi harus dimasukin dulu ke rumus ini. Nah, harus dimasukin dulu ke rumus ini. Nah, suhu teranya itu biasanya tuh diketahui di soal, ataupun kalau misalnya nggak diketahui nanti, tapi biasanya sih diketahui ya. Kalau misalnya diketahui itu nanti kita ngukur suhu si urinnya gitu. Suhu si urinnya itu berapa? Jadi nanti misalnya ini kan gelas ukur tadi, nanti ada termometer dimasukin aja, tunggu sampai seperkian detik sampai dia keluar suhunya gitu. Nah, biasanya sih suhu ruang sama suhu teranya dikasih tahu ya. Nanti urin terbaca kan ini nih 1,012. Dimasukinlah ke rumus ini. Nih, ke rumus urin ini. Jadi nanti si 1,012 ini 1,012 ditambah suhu ruangnya misalnya 25 derajat. Terus suhu utaranya misalnya 22 derajat. Nanti ini dibagi 3. Terus dikali 0,001. Nah, oke. Nah, nanti kan ini kita tinggal hitung perhitungan biasa aja. 25 dikurangi 22 kan 3. 3 bagi 3 1. 1 kali 0,001. Jadi nanti ini 1,012 ditambah 0,001. Jadi jawabannya 1,0113 gitu. Jadi yang dimasukinnya nanti ke ke lembar jawabannya itu adalah si yang ini 1,013 ini, bukan yang 1,12 karena ini nilai BJ sebenarnya. Gitu teman-teman semua. Buat makroskopis urin nih sampai sini udah dipahami atau ada yang belum kebayang? Kebayang ya, udah aman semua ya buat makroskopis urin. Oke. Next, biasanya ini aja sih yang jadi itu ya. Jadi pembacaan makroskopis. Nah, terus di selanjutnya itu ada mikroskopis urin. Oke. Oh, itu ya takutnya aku salah. Betul ya, mikroskopis urin. Nah, apa aja sih mikroskopis urin itu? Nah, sebenarnya kan banyak nih ya yang mikroskopis urin itu banyak. Ada silinder, ada ada epitel, ada eritrosit, leukosit. Tapi yang harus teman-teman tahu intinya adalah kalian harus tahu yang mana eritrosit,
yang mana eritrosit. Nah, kalian harus bisa bedain nih si eritrosit sama si leukosit. Karena terkadang kalau misalnya udah di mikroskop itu kita tuh udah langsung ngeblank gitu mana eritrosit mana leukosit gitu. Nah, kalau di mikroskopis urin itu dibacanya di perbesaran, ada yang tahu perbesaran berapa kalau mikroskopis urin? Atau pada lupa lagi? 40-an. Iya, betul. Iya, 40. Jadi ini tuh buat mikroskopis urin tuh dibacanya di perbesaran 40 kali. Nah, tapi ini teman-teman semua, kalau waktu aku itu pas PKL diajarinnya jangan langsung ke perbesaran 40 karena nanti kalian susah nyari lapang pandangnya. Jadi lebih baik kalian cari dulu di perbesaran 10, dinaikin terus diturunin di perbesaran 10 udah kelihatan nih lapang pandangnya. Nah, nanti baru kalian puterin si apa ya namanya si itunya tuh si perbesarannya teh ke 40, nanti barulah dimainin si mikrometernya gitu buat memperjelas itunya. Itu jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman langsung dari awal nyari di perbesaran 40. Jadi disaranin mah setiap apapun mikroskopisnya itu gitu, entah itu bakteri, entah itu parasit, kalau misalnya ada entah itu hema gitu ya, kalau misalnya mikroskopis kalian nemu mikroskop itu jangan langsung misalnya nih kayak bakteri teh ada perbesaran 1000 kali. Iya emang pewarnaan perbesarannya segitu, tapi lebih gampang kalian nyarinya itu kalau kalian cari dulu di perbesaran 10 kali. Udah dapat lapang pandangnya, baru digeserin ke 40 ataupun ke 100. Gitu, teman-teman semua. Jadi nanti ini nih buat urin karena agak apa ya, agak tricky nih buat nyari si sedimen urin ini buat di mikroskopis urin ini. Nah, makanya aku saranin sebelum ke perbesaran 40 cari dulu di perbesaran 10 untuk nyari lapang pandangnya. Gitu ya teman-teman semua. Nah, sebelum kita mencari si eritrosit, si leukosit atau si sedimen urin ini ya teman-teman, kita itu kan ada preparasi si urinnya dulu nih. Jadi ini si urin itu kan dimasukin ke tabung sentrifuge ya. Nah, urin dimasukin ke tabung sentrifuge sebanyak 3/4-nya. 3/4-nya. Nah, udah dimasukin nanti di sentrifuge. 2 menit kecepatan 1500 rpm. Ini kalau aku salah boleh dikoreksi ya teman-teman, atau nanti teman-teman ini si ininya itu coba dicari lagi. Takutnya aku juga salah karena aku juga lupa-lupa ingat, tapi seingat aku mah 2 menit 1500 rpm gitu. Nah, terus nanti udah disentrifuge jadi dekantifikasi. Nah, dekantifikasi itu gimana Teh? Jadi kalian juga jangan asa-asa gitu ya buat ngebuangnya. Misal Teh kayak ini Teh si tabung sentrifugenya. Nah, buang aja sekali, ketuk sekali, balikin lagi gitu. Jadi jangan takut kayak dia bakal justru jangan gini terus gini dibuang lagi. Nah, itu mah meluruh semua. Jadi tuang sekali di ini misalnya wastafel, masukin ke wastafel, keprukin sekali apa atau bukan keprukin, nah digituin sekali, terus balikin lagi gitu. Jadi biar gak terlalu banyak si urin di dalamnya. Jadi lebih enak ngambil sedimennya. Gitu. Itu cara buat dekantifikasi. Nah, jangan kayak nanti teman-teman kayak
terus pas udah gini langsung gini, udah berarti gitu aja, jangan sekali-kali ngide balikin lagi, jangan ya, walaupun kayak terus masih ada banyak gitu si urinnya, nggak apa-apa, udah diginiin gitu ya, udah balik lagi mah jangan balikin lagi, cuma sekali balikin gitu ya teman-teman semua. Nah, nanti udah ini itu biasanya tergantung, bisa dikasih eosin buat diwarnain atau kayak pewarnaan, ada pewarnaan khusus urin ini tuh bisa diwarnain atau enggak. Jadi hasil nanti si endapan bawahnya itu dipipet. Jadi udah dikasih itu dipipet, terus dipipet ditetesin ke objek las. Nah, udah ditetesin ke objek glass, ditutup pakai cover glass. Nah baru dibaca di mikroskop. Nah, ini tahapannya buat mikroskopis urin ini sebelum kita, tapi sih ya, karena 10 menit kayaknya mah gak nge-centrifuge, tapi kan tidak mau menutup kemungkinan akan nge-centrifuge. Jadi jaga-jaga kita bahas centrifuge-nya. Nah, kalau misalnya di PIP langsung kita baca, itu kita tetesin ke objek glass, ke cover glass, ditutup cover glass, nanti langsung baca mikroskop. Nah, lihatlah eritrosit dan leukositnya. Cara ngebedainnya gimana? Biasanya kalau aku itu diajarinnya waktu PKL, leukosit itu ada intinya dan warnanya tuh agak hijau. Jadi agak-agak hijau gitu. Kalau leukosit ukurannya lebih besar dari erit. Terus udah kayak gitu, dia itu ada punya inti. Nah, terus udah kayak gitu, dia warnanya agak hijau gitu. Jadi kayak ada semu hijau gitu kalau leukosit. Nah, kalau eritrosit itu benar-benar kecil dan kayak benar-benar kecil banget, benar-benar kecil gitu. Kalau misalnya kalian nanti lihat di mikroskop ya, si eritrosit ini tuh benar-benar sesemol itu gitu, benar-benar sekecil ini, real sekecil ini gitu ya. Ini masih agak gede gitu. Ini tuh bener-bener sekecil ini dan gak ada intinya. Dia tuh udah bulat kayak gini, atau bisa jadi dia tuh bulatnya tuh kayak ada rege-regenya di pinggir-pinggirnya tuh kayak renda-renda gitu tah. Ya, anggaplah bulat ya. Anggaplah ini bulat. Gimana tuh ya gambarnya, bentar. Nah, ada rege-rege, kayak ada rege-regenya gini gitu, tapi kecil terus bulat lagi, emang bulat kecil banget gitu. Bisa teman-teman bisa nggak ngebedain erit sama loko? Udah pernah nggak di PKL? Apa udah otomatis semua, nggak ada yang baca manual? Iya ya, emang harus, iya ya, emang sih, tapi gambarannya nih ya, ini temen-temen. Iya ya, aduh gimana ya. Nah, kalau di feses sebenarnya sih justru aku gak bisa ngebaca yang di feses. Justru kalau di gimana ya, aduh ngomongnya. Jadi gini deh. Gini deh. Pada jarang ya.
Gini deh. Jadi gini nih, kan biasanya tuh kan yang dibaca tuh ada 3, eritrosit, leukosit, sama epitel. Itu tuh 3 serangkai lah mereka teh, si eritrosit, leukosit, epitel teh. Jadi gini, kalau si epitel, boleh sok coba kirimin di grup nanti. Boleh sok coba kirim di grup nanti kita lihat yang mana erit, yang mana si leko. Nah, kalau epitel ini tuh jadi teman-teman sisanya tuh benar-benar gede itu mah. Bisa ngemerin epitel mah tah udah gede kayak gini, tah nanti teh ada ini gini, tah ini mah epitel. Nah, kalau si leukosit, si leukosit itu kayak agak lebih mana ya nih. Leukosit si leukosit itu sedikit lebih kecil dari epitel. Jadi misalnya epitel teh segini, si leukositnya gini segininya, nanti teh ada isi di dalamnya, nanti teh si isinya teh ada geradakan gitunya si leukosit mah ada geradakan gininya. Nah kalau eritrosit, kalau si eritrosit itu teh bener-bener sekecil ini, kadang nanti teh ada cekungannya, kita teh bisa lihat cekungan di konkavnya. Gitu. Coba kita lihat ya, bentar. Nah, ini ya. Ini nih teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya karena ininya feses ya, jadi dia oranye. Nah, ini nih, yang aku bulet-buletin gitu ya, yang aku gini-giniin. Nah, ini teh si leukosit nih. Jadi kan yang kata aku bilang bulat, dia tuh ada geradakan di tengahnya kayak gini. Ini si leukosit. Ini tuh benar-benar geradakan tuh kayak ini. Kayak ini. Ini bulat tapi ada geradakannya. Nah, ini tuh semuanya nih, ini semuanya leukosit yang geradakan-geradakan kayak gini. Itu ya ibaratnya gitu ya. Si geradakan jadi ini nih, lihat. Ini kan bulat, ada geradakan-geradakan gininya, kayak ada granula-granulanya, ada gerinjal-gerinjalnya lah ya ibaratnya. Ini teh leukosit. Gitu. Nah, terus mana lagi ya? Nggak ada erit di sini. Kita coba lihat di HP dulu. Nah, ini nih. Baik. Nah, iya ini si epitel. Benar, si epitel teh kayak gini. Ini teh epitel, benar, ini epitel kayak gini. Nah, terus
Ya, epitel bener kayak gini. Nah, tuh si WBC tuh benar-benar white blood cell tuh si leukosit itu bulat tapi geradakan di dalamnya teh. Bentar. Ini. Ini. Nah, kelihatan kan? Jadi emang bener-bener geradakan pisan si ini mah si siapa si leukositnya teh ini. Ini teh leukosit nih. Ini epitel yang ini. Ini epitel. Nih, epitel. Nah, ini nih lihat nih. Si kecil-kecil ini, kecil-kecil ini erit. Nih, kecil-kecil ini lihat kan? Lihat si tengahnya teh kosong, benar-benar kayak bulat, tapi kosong gitu di tengahnya teh. Nah, ini erit. Nih, kecil-kecil ini. Nah, terus si ini nih yang panjang-panjang ini, nih yang panjang ini, yang ini itu yes. Ini teh ragi, ragi yes. Ya pokoknya yes aja ini teh. Nah, terus udah kayak gitu, nih nanti teh ini yang kecil-kecil ini kayak gini gerak-gerak nanti teh uket-uketan kayak gitu. Ini teh bakteri. Begitu. Nah, ini mah penuh banget leukositnya. Nih, kelihatan kan leukosit geradakan gitu. Jadi kayak ibaratnya si epitel kan tadi segini. Mana tadi si epitel? Ini epitel segini. Ini kayak lebih kecilnya si eritnya lebih kecil lagi gitu segini. Ini teh erit yang kayak gini. Kebayang nggak? Sekarang kebayang nggak? Apa masih bingung? Masih susah ngebedainnya? Udah ya? Udah kebayang ya? Udah aman ya? Ah, sip. Oke. Oke, sip ya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu bulat geradakan, ini leukosit. Terus nanti kalau ini kecil banget, benar-benar kecil. Nah, itu eritrosit. Nanti kalau yang panjang-panjang ada yang kayak gini, ini namanya yes. Nanti kalau misalnya kalian ada uket-uketan kecil kayak gini, jalan-jalan gitu, itu bakteri. Jelas ada banyak bakterinya mah. Ini epitel, gitu ya. Biasanya sih kalau yang keluar sel itu ya. Nah, kalau kristal, kalau si kristal mah kalau nggak oksalat, triple fosfat. Biasanya ya kristal tuh yang keluar kalau nggak ya. Jadi kalau misalnya kristal nih, kristal. Nah, kalau kristal itu biasanya nih ya yang sering ditemuin itu kalau nggak CA oksalat, si triple fosfat. Nah, kalau si CA oksalat ini tuh yang gini bentuknya. Nah, kotak persegi kela-kela. Nah, si CA oksalat itu gini bentuknya. Nanti tuh kayak ada persegi gitu, gini. Nah, terus nanti teh ada silangan kayak amplop. Nah, ada silangan kayak gini ini teh si Ca oksalat gitu. Nah, kalau triple fosfat, kalau si triple fosfat mah kayak peti mati. Nah, gini si bentukannya teh agak persegi panjang gitu. Nanti teh si ini teh kayak gini. Set set set. Set 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 set. Nah, kayak gitu. Ini teh si triple fosfat. Kalau oksalat mah kayak amplop. Kalau ini kayak peti mati. Gitu. Nih, coba ya kita cari gambarnya di sini.
Nah, nih, ini mah gak jelas. Nah, ini nih yang jelas. Nih, ini si Cl oksalat. Jadi kan kayak persegi, terus ada zigzag silangnya. Nah, ini Ca oksalat. Nah, terus kalau si triple fosfat itu nah, kayak gini si triple fosfat mah kayak peti mati. Nah, ini tah. Ini nih. Nah, ini si triple fosfat. Ini juga triple fosfat. Gitu. Nah, ini leukosit nih. Gak bisa besar. Ini leukosit. Gitu, teman-teman. Kebayang nggak? Kebayang ya? Aman ya? Si oksalat sama triple fosfat ini ngebedainnya. Pokoknya mah kalau oksalat tuh persegi aja. Kalau triple fosfat itu persegi panjang. Gitu biasanya aku pengingatnya gitu. Oke ya. Udah biasanya itu si kristal mah biasanya dua itu yang sering keluar mah gitu. Nggak yang ribet-ribet kayak sistin, urat itu jarang. Gitu sih itu untuk makroskopis sama mikroskopis urin. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum next ke selanjutnya? Teteh mau nanya, Boleh, sok. ada perhitungan gitunya gak teh? Kan soalnya ada LPK, LPB yang kayak gitu gini teh. Kalau LPK mah itu tuh perbesaran 40, LPB tuh perbesaran 10 gitu aja sih. Nggak ada perhitungannya. Seingat aku mah nggak ada perhitungannya. Oh alah, tapi nanti pas ngehituin hasil mikroskopisnya jumlahnya gitu atau gimana teh? Iya, jumlahnya. Jadi misalnya nanti tuh kalian itu kayak lihatlah di 5 lapang pandang di perbesaran eh di perbesaran 40. Nanti di lapang pandang pertama kalian nemu berapa leukosit, berapa eritrosit, dan berapa epitel. Jadi kalau misalnya di lapang pandang pertama kalian nemu 2 leukosit, terus di lapang pandang kedua kalian nemu 3 leukosit, di lapang pandang 4 nanti kalian nemu gini. Bisi pusing. Nah, misal nih di lapang pandang 1, ini teh di lapang pandang 1 nih ya. Lapang pandang 1, kalian nemu 2 leukosit misalnya. 2 leukosit, 1 eritrosit, sama 1 epitel misalnya. Nah, kalian teh nemu ini. Nemu 2 leuko, 1 erit, 1 epitel. Nah, terus pas di lapang pandang kedua juga kalian nemu lagi kayak gini. 2 leuko lagi, 1 erit, dan 1 epitel. Gitu. Terus ternyata pas di lapang pandang ketiga, nih lapang pandang 3 misalnya ini. Lapang pandang 3, ini 1 sampai 2. Di lapang pandang 3, nih kalian teh nemu 1 leukosit, 2 erit misalnya. 2 erit, 2 epitel. Nah, 2 epitel. Satu leuko, 2 erit, 2 epitel. Nah, kalian teh nemu ini nih. Tah beri seterusnya sampai si lapang pandang kelima nih 3 sampai 5 teh. Kalian teh terus nemunya kayak gini, 1 leuko, 2 erit, 2 epitel. Nah, cara nulisnya gimana diinterpretasi hasilnya? Jadi nanti diinterpretasi hasilnya itu gini.
ya udahlah, hasilnya tuh karena di lapang pandang 3 sampai 5 kalian nemu satu loko, tapi di lapang pandang 2 kalian nemu 2 loko, berarti hasil jadi tulisnya leukosit 1 sampai 2. Terus udah kayak gitu, erit nih. Karena erit di lapang pandang 3 kita sampai 5 nemu 2, tapi di lapang pandang 1 sampai 2 kita nemu 1, jadi eritrosit 1 sampai 2 juga. Nah, terus epitel nih karena di lapang pandang 1 sampai 2 kita nemu 1, di lapang pandang 3 sampai 5 kita nemu 2, jadi epitel juga 1 sampai 2 gitu tah. Ini nanti interpretasi hasil sedimen urinnya teh kayak gini. Gitu. Kebayang? Kebayang teh, makasih. Oke, sip. Gitu. Jadi dihitungnya kalau 10 kan kayak kebanyakan, atau misalnya kayak ya cari 10 tapi kita udah dapat kira-kira oh udah ada ini mah 3 sampai 5 ya udah gitu. Gitu ya. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Buat si urin ini mikroskopisnya? Aku izin bertanya. Boleh, sok gimana? Kalau hitung baja selain urinometer tuh apa sih teh yang dilihat pakai corong gitu gening? Refraktometer. Oke. Nah itu teh sih teh dua-duanya akan ada nggak teh? Enggak, urinometer aja, kita nggak punya alat refraktometer mah. Oh oke kasih teh. Ternyata kita miskin ya, refraktometer kita punya. Iya, itu maksudnya. Oh iya tuh kan, ingat pH. Lupa guys, maaf. Nah ini makroskopis urin, nanti satu lagi sama pH. Ini nanti satu lagi sama pH. pH mah pakai itu geningan, tahu kan kalian sih yang dicelupin? Tahu nggak? Kertas lakmus teh. Iya, bisa pakai lakmus, tapi ada pH meter. Oh iya. Nanti pH mah tinggal dilihat kan. Yang dilihat di ujungnya itu yang pakai mata yang kecil gitu. Jadi ada si kertas nate panjang segi 4 persegi panjang gini geningan si kertasnya teh. Tah yang warna-warni, tah segini tah si pH teh. Nah gini. Oh, yang strip dicelupin teh? Iya, mirip carik celup tapi bukan carik celup gitu. Ada yang kayak gini, gimana atuh ya? Kela atuh kita cari gambarnya ya. Ingetnya yang cari celup aku mah. Kertas pH. Carik celup tapi Nah, kayak ini pendek. Nah, iya itu. Nah, iya ini tah nanti dia bacanya pakai ini. pH meter mah pakai ini, ntar tinggal dicelupin, tunggu 1-3 detik. Nah, udah gitu ditarik, diusapin dulu ke tisu gitu. Baru dibaca pH-nya tah ke skala ini. Cocoknya ke skala mana? Kerjanya hampir sama kayak cari celup teh, cuma khusus pH gitu teh. Nah gitu lah. Gitu singkatnya. Kebayang kan? Kebayang ya? Oke. Sip. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang mikroskopis urin? Kalau udah cukup, boleh reaction. Oke, sip ya. Ini aku save dulu. Nextnya kita ke kimia urin. Nah,
Kita sekarang ke kimia urin. Nah, ini mah di kisi-kisi itu ada glukosa sama protein. Nah, mikroskopis urin. Yang pertama bakal kita bahas itu yang glukosa dulu. Nih, glukosa. Nah, kalau glukosa itu tuh metodenya apa coba? Ayo. Benedik. Iya, betul. Benedik ya. Ini teh Benedik. Nah, ini tuh jangan ketukar. Biasanya kan suka ketukar ya sama si Beng. Nah, jadi kalau si Benedik itu yang dimasukinnya, yang 5 milinya tuh si Benediknya. Jadi kan nanti ini ada tabung reaksi. Nah, anggaplah ini tabung reaksi. Nanti kita masukin ke sini. Nah, masukin 5 mili Benedik. Kita masukin 5 mili Benedik. 5 mili Benedik. Nah, udah nih 5 mili Benedik. Nanti kita udah di 5 mili, terus udah kayak gitu kita masukin lagi. Set nih. Nih, udah ini teh udah Benedik ya, di dalamnya udah ada Benedik. Benedik. Nah, ini Benedik. Terus udah ada Benedik, nanti kita masukin lagi ke sini, ke si tabung reaksinya. 8 tetes urin. Masukin 8 tetes urin. Atau 0,5 mili urin. Nah, udah. Nanti udah pas dimasukin, ini langsung kita homogenkan. Jangan lupa buat dihomogenkan. Homogenkan. Nah, buat si Benedik ini ngehomogeninnya jangan apa ya, jangan kayak asa-asa gitu loh. Jadi ngehomogeninnya teh benar harus sekuat tenaga, benar-benar kayak ini kan homogennya teh harus benar-benar kencang. Karena si Benedik ini tuh apa ya, sifatnya tuh kayak sukar larut gitu loh. Jadi biar benar-benar kecampur sama urinnya, kita ngehomogennya teh benar-benar harus kencang. Harus kencang kayak gini, jangan asal kayak gini nanti dimarahin. Karena nanti urin sama Benediknya nggak akan kecampur, nggak akan kehomogenin gitu. Jadi benar-benar homogennya teh harus keras kayak gini. Kayak gitu ya, ngehomogeninnya teh keras. Nah, nanti udah dihomogenin, langsung dipanasin. Nah, entah nanti di sana itu pakai water bath atau pakai spiritus. Nah, pokoknya dipanasin aja, nanti ini udah dihomogenkan. Udah dihomogenkan, dipanasin aja 5 menit. Dipanaskan 5 menit. Kalau pakai spiritus ya tinggal kita si tabungnya kita iniin aja ke spiritus, di atas api spiritus 5 menit. Nah, tapi kalau di apa sih di namanya di water bath, nah masukin, tutup aja, tunggu 5 menit, jangan dibuka-buka. Jadi pas masukin tuh jangan dibuka-buka lagi. Saat tunggu 5 menit, udah itu baru dibaca interpretasi hasilnya. Nah, udah kayak gitu, coba masih ingat nggak nih? Interpretasi glukosa urin. Kalau negatif, warna apa? Biru. Biru. Kalau positif 1? Hijau kekuningan. Iya, hijau, endapan kuning. Hujan. Apa tuh hujan? Oke.
Kalau positif 2 warna apa sok? Kuning. Positif 2 kuning. Positif 3. Eh, ku apa ya hasil tiga? Ayo, oren. Iya, betul. Oren atau jingga. Positif 4 merah bata. Iya, positif 4 merah bata. Nah, ada ya, jangan lupa ya. Ini Aku positif. lupa waktu praktek pas itu, jadi remet. Iya. Nah, sekarang mah jangan lupa Iya. biar gak remet. Ya. Ya teh. Ya. Nah, positif 3-nya oren. Nah, ini positif 4 merah bata. Gitu. Nah, kebayang nggak buat si apa namanya si Benedict si glukosa ini? Bayang ya, aman ya. Kade jangan salah interpretasinya. Nah, terus yang kedua itu si protein urin. Nah, yang kedua itu protein urin. Protein urin. Nah, metodenya apa? Beng. Ya, Beng, betul. Betul, Beng. Nah, ini tuh kebalikannya dari Benedict. Jadi kalian tuh ngafalinnya satu aja. Mau ngafalin Benedict atau mau ngafalin Beng. Kalau misalnya, jadi gini, kalau misalnya Arifah makan ngafalinnya Beng. Jadi 5 mili Benedict. Nah, kalau protein itu kebalikannya. Jadi yang 5 milinya tuh urin. Gitu. Jadi ini dimasukin nanti ke sini tah. Set. Itu mah bebas ya kalian mau ngapalinnya gimana. Nanti dimasukin ke sini ke tabung reaksi 5 mili urin. 5 mili urin. Baik ya. Nah, ini teh nanti 5 mili urin. Nah, terus udah kayak gitu, pas udah dimasukin 5 mili urin ke sini, kita tambahin 0,5 si Beng. Nah, ini yang udah ada Bengnya. Ini udah ada Bengnya. Udah ada Bengnya, salah. Udah ada urinnya. Nah, kita masukin lagi. Dimasukin 0,5 mili si Beng. Reagen Beng ya. Dimasukkan berapa? 0,5 mili reagen bang. Nah, masukinlah si bangnya ini. Nah, terus udah kayak gitu diapain? Nah, udah kayak gini dihomogenkan. Dihomogenkan. Nah, pokoknya mah ya teman-teman kalau ngehomogenin urin mah jangan asa-asa gitu. Bener-bener harus homogen, bener-bener harus kenceng gitu ngehomogeninnya. Takutnya dia itu gak terhomogenisasi sempurna. Pokoknya mah jangan asa-asa homogenin kimia urin mah gitu. Nah, ini kan udah dihomogenin, nanti tinggal dipanasin. Nah, ini juga sama dipanasinnya. Nanti di sana adanya apa? Kalau spiritus tinggal dipanasin, si tabung reaksinya pakai spiritus. Kalau di water bath dimasukin ke water bath. Dipanaskan 5 menit. Nah, udah dipanasin 5 menit ini teh. Tinggal dibaca
baca hasilnya. Coba masih ingat gak nih apa sih cara baca protein kalau negatif? Ayo, kalau negatif jernih atau tidak keruh. Kalau positif 1, Keruh, nggak ada iya. Kalau 1 tuh keruh atau agak keruh juga bisa. Kalau positif 2, berbutir-butir. Nah, kalau positif 3, berkeping-keping, betul, berkeping-keping. Kalau positif 4, ya menggumpal. Nah, ini jangan lupa ini interpretasi hasilnya. Nah, sama kayak baca kekeruhan tadi yang di makroskopis urin. Ini tuh, jadi kalau misalnya ini urin, terus nanti misalnya ada tulisan atau apapun itu atau ada kertas misalnya. Apa tuh ya? Nah, misalnya misalnya ini kertas. Nah, nanti kalian teh si urinnya itu teh dideketin ke kertas ini. Nah, kalau misalnya jernih itu kan masih bisa dibaca. Oh, masih bisa dibaca, berarti negatif. Kalau misalnya ini udah agak blur nih, tulisannya teh kayak udah semi burem, berarti itu keruh. Nah, kalau berbutir-butir mah kalian kocok aja si urinnya gini, nanti tuh ada butiran-butirannya. Ada turun butir-butirannya gitu. Kalau keping-keping mah kayak kristal. Kalau menggumpal mah udah ngegumpal ngegunduk segini nanti teh turun aja di bawah, ada di kalau tabung reaksi teh di bawahnya gitu. Bayang nggak guys? Aman kah? aman. Oke. Ini kayak kristal ya. Nah, gitu. Buat makroskopis kimia urin. Udah nih, glukosa protein udah. Ada lagi yang mau sebelum next, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan tentang mikroskopis urin si Arif kata salah, maaf ya teman-teman. Kimia urin. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bentar, lupa kalau pipet readingnya pakai mikropipet. Enggak. Ada pipet yang gede geningan. Pipet yang panjang itu loh. Yang gini. Pipet kaca ya teh, yang pakai bulb itu. Nah, ya itu. Iya itu. Pipet ukur. Nah, pakai pipet ini. Pipet Pakai pipet ini, nanti pakai bulb. Gitu. Di ruangannya tuh sesempit itu teh, cuman kayak
meja sama meja doang gitu. Iya, dah kecil ruangannya mah. Tah nanti teh kayak ibaratnya teh kalian teh misalnya nih tas si pipet ukurnya teh nggak cuma satu, itu teh kayak dijajarin si pipet ukurnya teh. Kita teh harus milih yang mana nih yang bisa buat kita mipet teh gitu. Tapi ada itu gak teh pipet volume yang ada gelembung di bawah di tengah-tengahnya gitu. Apa pipet apa? Pipet Micropipet. volume. Iya. Oh, enggak ada. Semuanya ada, pipet oke. ini. Oke. Buat urin mah pipet ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau udah cukup? Tapi itu yang 0,5 juga pakai pipet itu atau cuma 8 tetes itu pakai pipet biasa? Nah, kalau glukosama 8 tetes bisa pakai pipet biasa. Tapi nanti kalau misalnya di sana nggak ada pipet biasa, adanya pipet ukur kayak gini. Nah, cari yang apa sih si ininya tuh satu geningan, si pipet ukur 1 mili, jadi ada 0,5-nya gitu. Yang angkanya ini teh 1 mili. Mana ya? Pokoknya ada dah ini teh nanti teh kan ini teh ada yang 10 mili, ada yang 1 mili. Nah, kita teh pakai yang 1 mili. Jadi nanti 0,5-nya kelihatan gitu sih. Ukuran 0,5-nya kelihatan. Tapi kalau misalnya ada pipet biasa mah buat Benedict nggak apa-apa 8 tetes langsung. Nah, tapi kalau si protein urin mah nggak bisa. Harus pakai pipet kayak gini. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup? Cukup teh, insya Allah. Oke, sip. Next, kita ke mikroskopi sama makroskopi sama mikroskopi feses. Makroskopi feses. Nah, ini teman-teman, si feses itu makroskopisnya apa? Sama kayak urin. Ada warna. Nasi warnanya tuh biasanya kayak ada coklat, coklat, hijau misalnya. Terus merah, terus apa lagi ya, abu misalnya, hitam. Nah, ini teh diinterpretasikan gitu. Nah, terus kalau feses mah ada apa ya namanya teh? Encer nggak encer, kekentalan gitu ya, aku lupa pokoknya. Lendir. Konsistensi. Nah, itu namanya tah. Sama ada lendir juga teh. Iya, betul. Jadi nanti dilihat konsistensinya. Dia tuh encer atau padat atau keras misalnya. Nah, nanti ini dilihat. Nah, ini. Terus udah kayak gitu dilihat ada lendir apa enggak. Ada lendir atau enggak. Terus udah kayak gitu ada darah apa enggak. Gitu. Nah, kalau
kalau konsistensi mah, jadi kan nanti kalian tuh bisa ditusuk pakai tusuk gigi. Kan kalau encer mah encer gitu ya. Kalau padat mah kita tusukin teh ya padat gitu. Nah, kalau misalnya si lendir, jadi kan misalnya ini kontainer feses nih, ini kontainer feses. Si tusuk giginya kalian teh kayak cuil gitu ke fesesnya terus diangkat. Nah, kalau ada lendir mah nanti teh jelas si lendirnya teh kayak leho, leho, kayak bener-bener kayak leho gitu. Bener-bener lendir weh. Nanti kelihatan gitu kalau ada lendir mah. Gitu. Udah nggak ada pH. Asa enggak. Tapi seingat aku mah sih maksudnya kayak ya udah gitu. Apa sih ini gitu yang poin 4 pentingnya ini. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman nih nemu lagi ya apa sih buat baca makroskopis yang nggak dilengkapi ya gitu. Terus udah gitu ada yang mau ditanyain nggak tentang makroskopis spesies? Atau udah cukup? Cukup ya. Nah, kalau mikroskopi spesies itu tuh sama kayak tadi yang urin, ada leukosit, ada eritrosit, ada epitel, sama si mikroskopisnya mah. Nah, sama tuh kita biasanya itu di mikroskopis tuh nyari eritrosit, terus nyari leukosit, sama epitel. Ini ya mas sama. Tapi biasanya kalau di itu tuh ada serat otot-otot gitu kalau di feses tuh gitu. Nah, yang paling penting ini tuh gimana caranya? Kalau ini mah sebenarnya langsung. Jadi nanti ini teh misalnya objek gelas nih. Objek gelas. Nah, kita ambil fesesnya secuil pakai tusuk gigi, kita taruh nih fesesnya di sini. Nah, terus kita tetesin lagi di sebelahnya, ini teh NaCl fisiologis. Nah, ini teh ditetesin NaCl fisiologis. NaCl fisiologis. Ini teh ditetesin di sini, terus udah kayak gitu nanti dihomogenin si feses ini sama si ininya tadi homogenin bentuk bulatan gitu sampai homogen. Nah, udah dihomogenin barulah ditutup sama objek gelas. Gitu. Udah ditutup sama objek gelas barulah dibaca di mikroskop. Perbesaran berapa? 40. Ya, 40 ya, sama perbesarannya. Perbesaran 40. Sama perbesarannya mah perbesaran 40 gitu. Nah, cuman kalau di feses itu kan ada yang namanya itu hayo. Ada Sudan 3. Lugol. Ada Lugol. Satu lagi Apa ya? asam asetat glasial. Ini ada Sudan 3. Kalau Sudan 3 buat apa? Lemak. Iya. Ya, betul. Sudan 3 itu buat lemak dan ciri khasnya dia warna merah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada lemak nih di fesesnya, dia tuh warna merah. Nah, terus kalau ini ada nih Lugol. Kalau Lugol buat apa Lugol? Karbohidrat. Karbohidrat, betul. Ciri khasnya warna apa?
ciri khas dia itu warna biru. Jadi nanti kalau misalnya ada butiran-butiran birunya, nah itu teh berarti ada karbohidrat. Nah, satu lagi tuh asam asetat glasial. Nah, sebenarnya jujur kalau ini tuh kan lebih buat ke eritrosit leukosit gitu ya. Tapi sebenarnya tuh kalau biasanya di lapangan itu lebih seringnya pakai NaCl fisiologis gitu. Jadi asam asetat glasial mah kayak second choice-nya lah gitu. Bisa pakai NaCl fisiologis, bisa pakai asam asetat glasial. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman nemu spesifik asam asetat glasial tuh buat suatu zat kayak ini nih, kayak buat lemak atau karbohidrat, maka ini dilengkapi. Tapi setahu aku mah, jadi buat yang pembedanya itu di Feses itu ciri khasnya ini Sudan 3 yang warna merah buat lemak sama Silugol yang warna biru gitu. Gitu. Kebayang, guys? Sampai sini dulu tata caranya kebayang? Kebayang teh. Oke. Nah, kalau misalnya coba kita cari ya. Nah, nih. Jadi kalau di feses karbohidratnya, lihat ada karbohidratnya dia berubah jadi warna biru-biru gini. Jadi nanti ketika kalian menemukan lapang pandang ini warna biru-biru kayak gini, nah ini teh udah jelas kalau misalnya si feses ini tuh apa sih, ada karbohidrat. Nah kalau si Sudan mah warna merah si ininya, bukan warna biru gitu. Nah terus ini nih si leukosit yang geradakan-geradakan itu bulat geradakan ini sih apa sih namanya si leukosit. Tah ini yang kayak gini, ini epitel gitu. Tah ini nih yang cekung ada bikonkavnya yang kayak gini. Tah ini eritrosit gitu. Kebayang nggak guys? Kebayang ya? Udah lebih kebayang ya? Oke. Sip, di makroskopis, mikroskopis feses nih, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak di mikroskopis sama makroskopis feses? Insya Allah cukup. Oh ya, cukup ya. Oke. Nah, ini kalau yang pemeriksaan analisis gas darah, aku belum pernah nyoba sama elektrolit. Tapi kayaknya kalau misalnya baca aja mah, kalau yang analisis gas darah itu yang kayak kemarin aku jelasin. Karena aku juga belum pernah ada analisis gas darah sama elektrolit mah. Terus yang endokrin, itu juga aku belum pernah. Kalian ada belajar endokrin yang TSH, T4, T3? Kayaknya buat D4 deh. Asal itu itu mah guys. Oh enggak ya? Oh, oke. Maaf. Soalnya maksudnya nggak ada gitu ya. Nah, oke, langsung kita ke darah, lipid, faal ginjal, faal hati, jantung. Nah, ini mas sebenarnya konsepnya itu sama guys. Bentar ya, aku set dulu. Beda di cara kerjanya aja. Kimia darah.
Nah, kan kimia darah tuh ada glukosa. Kalau glukosa itu ada glukosa sewaktu, ada glukosa 2 jam PP, terus ada glukosa puasa. Nah, ini tuh kalian harus tahu nilai normalnya. Kalau glukosa sewaktu itu kurang dari 200. Nah, ini aku lupa satuannya. Kalau nggak salah mah gram per DL. Kalau nggak salah ya. Apa mg ya? Mg deh. Soalnya yang gram cuma protein. Ya, kayaknya mg per DL. Tapi ini lihat lagi ya satuannya. Nah, ini tuh kalau gula darah sewaktu sama gula darah 2 jam PP sama itu tuh kurang dari 200 mg per DL. Nah, kalau puasa itu tuh dari seingat aku di 70 sampai 110 mg per DL. Nah, ini buat glukosa, pemeriksaan glukosa. Nah, metodenya ingat gak? Pakai apa nih kalau glukosa metodenya? GOD PAP. Ya, betul. GOD PAP. Nah, jadi kalau seingat aku mah, kalau di glukosa itu, jadi nanti kita masukin, jadi kan nanti teh gini guys, semua buat pemeriksaan kimia ya, kimia sama enzim itu benar-benar kita kerjanya itu harus rapi. Kan kalau buat kimia darah, itu biasanya rata-rata kita nyiapin 3 tabung. 1 belangko, 1 standar, 1 sampel. Nah, ini teh kalian teh harus ngerjain 3-tiganya. Jangan ngide kayak, ada yang sebelumnya udah belangko, jadi kita langsung standar sama sampel. Enggak. Itu teh benar kita masuk ke station itu, ibaratkan kita baru mulai, jadi tetap harus ngerjain 3-tiganya. Jadi tetap harus ngerjain belangko, harus ngerjain standar, dan harus ngerjain sampel. Gitu. Nah, ibarat ini teh buat semua ya, semua kimia darah tuh rata-rata kita nyiapin 3 tabung. Gini. Nah, ini teh buat belangko. Ini itu buat standar. Nah, ini buat serum. Nah, terus udah kayak gitu, udah kita nyiapin 3 tabung nih. Nah, yang di pipet itu yang mikronnya kecil dulu. Kalau belangko kan kita nggak mipet apa-apa tuh. Jadi kan kayak nanti tuh kan disediain rak tabung ya. Nah, misalnya ini tuh rak tabung. Nah, ini misalnya rak tabung. Tah, ini kan suka ada ngaclok satu gitu ya. Tah, nanti si belangko ini yang nggak keisi apa-apa taruh di sini. Udah ceritanya karena dia tidak dimasukkan apa-apa. Nggak ada yang kecilnya gitu sih, volume kecilnya. Nah, nanti si standar itu di sini, nanti si sampelnya di sini. Nanti kalau misalnya udah nih masukin standar, pindahin standarnya ke sini. Nah, nanti kalau misalnya udah masukin sampel nih, pindahin standarnya ke sini. Gitu. Nah, jadi dimasukinlah standar ke sini. Mikron-mikronnya tentunya beda dari setiap glukosa itu. Jadi nanti kalian tugasnya tinggal ngafalin mikronannya berapa. Tapi buat skema kerjanya aku ringkas biar kalian hafal gambarannya. Gitu, tinggal ngafalin mikronnya. Jadi nanti standar dimasukin ke sini berapa mikron, nanti sampel juga dimasukin ke sini.
Nih, sampel dimasukin ke sini. Nah, udah nih dimasukin standar, udah dimasukin sampel. Nah, biasanya si standar itu tuh aku lupa asal waktu di aku mah standarnya pakai ini mikrotube yang kecil. Tapi takutnya nanti apa sih pakai botol standarnya gitu, tapi gak mungkin udah bisi apa sih? Bisi kuantam ya. Gak tahu. Tapi kalau misalnya pakai botol standarnya apa botol standar tuh kayak botol apa ya? Pokoknya botol kecil segede gini tak botol standar mah. Botol kecil segede gini. Nah, kayak gini. Kalau sampel mah kan yang gede tuh yang kotak ya. Kalau misalnya si reagen buat GOD pubnya mah kan yang gede, yang panjang gitu. Nah, kalau standar mah kecil. Kecil gini, segini, segede ginian kalau botol standar. Nah, nanti udah kayak gitu masuk standar, masuk sampel. Tah mikrotubnya tuh mikrotub biasa ya, mikrotub kecil gitu. Kalau sampelnya tuh di mikrotub, jadi nanti tuh di rak tabung kalian di rak sini tuh udah ada standar, udah ada mikrotub standar, udah ada mikrotub sampel dan kita harus baca. Jangan sampai salah. Mana yang standar, mana yang sampel. Jangan sampai salah pipet, takutnya ketuker. Jadi sebelum itu tuh sebelum kita pipetnya baca dulu karena ada labelnya di situ. Terus si sampel tuh pasti ada nama orangnya, misalnya Nyonya Rina. Itu ditulis nanti di lembar kertasnya. Kalian nanti udah nemu, oh sampelnya Nyonya Rina. Itu ditulis di kertasnya, jangan lupa. Dan disamain di lembar kertas kerja kita sama si sampelnya benar gak? Oh di soal Nyonya Rina, di sampel juga Nyonya Rina. Oh iya berarti benar sampelnya yang ini. Takutnya nanti di kecoh ada satu sampel lagi dengan berbeda nama. Nah itu harus kitanya yang teliti. Jadi apapun itu dibaca dulu. Kalau misalnya si standarnya di mikrotub kecil, oh ini standar. Berarti langsung pipet standar. Masukin ke standar. Terus kalau misalnya udah nih taruhnya jangan di tempat yang sama tapi dipisahin biar kita tahu oh ini mau udah kita pipet gitu. Nah terus udah kayak gitu nanti lihat yang si sampelnya. Oh iya ini atas nama ini. Misalnya si Nyonya Rina ini. Oh yang Nyonya Rina kita pipet lah ke sampel, taruh lagi karena ini udah kita pipet gitu. Jadi kayak sebagai perpindahan tempat itu sebagai penanda kalau misalnya kita udah mengerjakan tahap ini gitu. Nah terus kalau udah ditambah ini kita tinggal tambahkan reagen GODPAP ke sini. Kalau glukosa berarti ditambahin reagennya GODPAP. Kalau kolesterol ditambahinnya CHODPAP. Kalau ureum kreatinin pakai JAF reaction yang gitu dihafalin reagennya ya. Nah kalau ditambahin tinggal ditambahin GODPAP ini 1000 yang blanko, ini juga 1000 yang standar. Nah ini juga 1000 yang sampel. Nah udah ditambahin si reagen baru kita homogenkan. Nah homogen ini apakah harus keras-keras kayak urin? Gak usah, biasa aja, homogenin biasa aja sampai bener-bener kita rasa oh kayaknya ini mah udah tercampur gitu. Dihomogenin biasa aja. Nah, udah dihomogenin biasa. Jadi ini udah dimasukin ceritanya si sampel dihomogenkan. Dihomogenkan. Nah, udah dihomogenkan diinkubasi sesuai pemeriksaannya. Nah, karena ada yang namanya inkubasi, biasanya tuh kenapa diambil? Nah, biasanya tuh kayak yang inkubasinya lama-lama itu nggak diambil karena kan waktunya 10 menit. Makanya diinkubasi. Kalau glukosa kalau nggak salah di sekitar 5 menitan inkubasinya. Jadi diinkubasi dulu 5 menit. Ini nanti teman-teman kalau misalnya waktu inkubasinya glukosa salah bukan 5 menit, kalian jangan ngafalin yang 5 menit ya. Jadi nanti diinkubasi, udah diinkubasi baru dimasukin ke fotometer. Nah,
dimasukkan ke selang fotometer. Nah, teman-teman di sini kan biasanya si fotometer itu belum diatur. Jadi kayak ya udah dia tuh masih bener-bener kasaran. Jadi yang pertama-tama itu jangan dulu ngatur fotometernya. Biar mengefisiensikan waktu, kita kerjain dulu tahap ini. Sampai kita nunggu inkubasi. Nih, di tahap inkubasi ini sambil kita nunggu tahap inkubasi yang di sini, tahap inkubasi ini, baru kita setting fotometernya. Nah, ini setting si fotometernya. Jadi jangan di awal settingnya. Jadi di sambil nunggu inkubasi, karena kan kita nggak tahu, masa kita diam nunggu inkubasi. Jadi daripada kita diam, mending kita setting fotometer gitu. Nah, pastikan, ingat nih ya, ini yang harus kalian ingat dan harus kalian notice adalah ingat pilih semuanya endpoint atau EP. Bukan ABS. Nah, ingat nih teman-teman. Kalian nanti di fotometernya harus pilih yang kodenya EP endpoint, bukan yang apps. Misalnya EP glue, EP GODPUB, EP CHODPUB. Nih ya. Misal EP glukosa, EP glue biasanya. Terus EP koles atau CHOD bisa. Ini glue atau GOD bisa. Nah, terus udah gitu EP ureum, EP kreatinin. Pokoknya cari semuanya yang EP. Jangan yang ada ABS, jangan ya. Terus nah, terus kalau misalnya buat di asanya mah di ALTAS yang di enzim itu aku agak lupa ingat asanya tuh pilih yang ALTABS gitu atau EP pokoknya Kinetik teh. Nah, iya itu pokoknya mah jangan pilih yang kita baca ABS-nya. Gitu. Pilihlah yang kita tuh langsung keluar hasilnya gitu. Kayak pokoknya cari yang endpoint gitu. Jadi alat yang ngebaca. Jangan sampai salah, pokoknya pilih pengaturan setting fotometernya. Gitu, nanti udah di setting, kalau misalnya alatnya minta belangko ya masukin belangko. Kalau udah masukin belangko baru standar. Nah, kemarin sih aku dapatnya yang Kenzamax, jadi ya aman-aman aja sih, bukan yang susah. Apa sih yang susah teh namanya? Aku lupa. Microlab. Nah, itu intinya mah gampang, bukan yang Microlab, Kenzamax. Gitu. Ini buat yang kimia darah secara singkatnya ya. Nah, terus ini kan buat glukosa. Nah, kalau yang si kolesterol itu tuh kalau kolesterol metodenya apa coba? Kolesterol itu metodenya CHODPUB. Nah, kalau kolesterol itu kan ada trigliserid, ada HDL.
koles. Nah, yang diperiksa itu cuman dua ini, trigliserid sama HDL kolesterol. Kalau LDL-nya mah pakai rumus itu, rumus Fredwall. Yang si apa sih kolesterol total dikurangi HDL dikurangi trigli bagi 5. Nah, ini LDL kolesterolnya mah dihitungnya ini pakai ini. Nah, nilai normalnya tuh asa si HDL sama LDL tuh kurang dari 100. Tapi nanti dilihat lagi ya guys buat nilai normalnya. Nah, ini kalau kolesterol tuh trigliserid, HDL, LDL, yang diperiksa tuh kolesterol total, trigliserid sama HDL 3 itu. Kalau LDL-nya mah kita asal nggak punya reagennya, makanya dihitungnya pakai si rumus Fredwall ini gitu. Terus kalau ureum kreatinin itu tuh asanya mah kalau ureum kreatinin teh yang turun-turun gitu loh ke bawah. Tapi dibaca lagi aja, pokoknya konsepnya sama. Jadi cara kerja skema kerja yang kimia darah mah sama gitu kayak gini, nyiapinnya 3 tabung. Nah, kalau buat si enzim mah kayak ALT, AST, GGT, ALP, bilirubin. Nah, kalau ini aku bilirubin, aku minta teman-teman punten banget buat baca lagi yang bilirubin karena aku takut salah ngejelasinnya kalau buat yang bilirubin ini. Karena dia tuh ditambahin sesuatu buat di indirect atau direct gitu ya, lupa. Takutnya aku salah ngejelasinnya. Jadi tolong dibaca ulang yang bilirubin ini gitu ya. Nah, kalau buat yang ALT, AST, GGT, ALP, nah itu tuh buat enzim itu standar semuanya dua tabung. Gak ada standar kalau enzim mah blanko sama sampel kalau enzim mah. Nah, jadi sama cara kerjanya. Jadi nanti dimasukin dulu ke sini, ke si sampel ini. Nanti sama di rak tabung ini. Di rak tabung ini kita siapin 2 tabung di sini. Ini blanko, ini sampel. Nah, nanti kan blanko mah tidak ditambahkan apa-apa, cuma reagen aja, pindahin ke sini si blankonya. Karena ibarat kita udah ngerjain, udah nggak ditambahin apa-apa. Nanti pas udah masukin sampel, mikron sampel ke sini, ke serum, nanti pindahin ke sini. Ibaratnya kita udah ngerjain si sampelnya gitu. Nah, terus udah nih kita masukin sampel di sini. Ingat ya, dibaca label sampelnya. Ini bener gak sampel yang sesuai di soal kita? Ini bener atau enggaknya harus dibaca, takutnya nanti ada pengecoh banyak sampel gitu. Jadi kita harus bener teliti baca sampel label sampelnya. Nanti udah dimasukin sampel. Nah, karena ada si ini mah inkubasinya teh di alat kan, kalau enzima mereka tuh proses inkubasinya di alat.
Nah, karena mereka proses inkubasinya di alat, jadi kita nggak perlu nunggu di luar. Nah, jadi karena ini nggak ada proses inkubasinya, hal yang pertama kalian lakukan ketika kalian dapat enzim, itu adalah setting alatnya. Nih. Setting alatnya. Setting fotometernya. Pastikan kita ingat ya, udah milih yang EP, yang endpoint, pokoknya jangan yang baca absorban. Nah, ini Nah, kecuali bilirubin. Kalau bilirubin itu kan ada masa inkubasinya. Jadi ketika nanti bilirubin itu kan ada masa inkubasi. Bilirubin ada masa inkubasi. Nah, nanti kalau di bilirubin karena dia punya masa inkubasinya, nggak apa-apa kita nyeting alatnya ketika kita lagi ngeinkubasi. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ALT, AST, GGT, ALP-nya kita setting. Jadi sebelum kita masukin si sampel tata buntu, kita setting alatnya dulu. Benar-benar nanti kalau kita udah setting alat, nah baru masukinlah si sampelnya di sini. Nah, nanti belangkonya itu kan langsung masuk enzim AST, ALT, GGP. Nah, ini masuklah enzim. Nah, udah di setting alatnya, si sampel ini kita taruh di ini loh. Kalau di sini juga di raknya juga nggak apa-apa. Nah, nanti udah nih disedotkan, dimasukin belangko, tunggu keluar hasil belangko. Nah, udah mendekati terakhir nih. Udah mendekati detik terakhir gitu. Si detikannya kan kalau enzim ada ada waktunya. Nah, kalau udah mendekati waktu itu, nah barulah ditambahin. Jadi jangan nambahin reagen ke sampel sebelum hasil belangko keluar, karena itu akan mempengaruhi hasil enzimnya. Nah, jadi pas udah belangko ini udah detik terakhir, kayak udah 10 detik terakhir nih, kita siap-siap buat masukin reagen enzim ini ke sampel. Dimasukin, udah itu dihomogenin biasa, baru dimasukin lah ke alat. Kayak gitu, teman-teman semua. Buat kimia darah ini dan enzim. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Teteh mau nanya, kan kalau misalkan di uprak gitu mah di lembar itu nyata ada indikasinya gitu. Nah, kalau di OSCE gitu ada juga gak teh? Enggak sih, kalau indikasi mah lebih kayak nilai normalnya gitu. Jadi kan nanti teh kayak form laboratorium aja hasilnya berapa. Nah, nanti teh ada tabel gini teh. Nah, nanti teh kan ada nama, alamat, diagnosa sementaranya tuh apa, itu tuh udah ada di soal. Kita mah tinggal ngaliin. Nah, yang kita isinya tuh nanti ada tabel. Ada tabel tak kayak gini, tabel. Nah, ini tuh buat hasil. Ini teh buat rentang rujukan. Nah, ini tuh keterangannya apa? Normal atau enggak? Nah, ini kan misalnya hasilnya tuh misalnya si AST-nya tuh 65 per L misalnya. Nah, terus nanti si ininya tuh nilai rujukan. Nah, rentang rujukan si
ALT ini teh berapa? Misal rentang rujukannya di 90, di 70 sampai 120 misalnya. Nah, nanti ini di keterangannya di sini. Keterangannya di sini ini normal atau tinggi atau rendah, kan ini rendah. Jadi tulis keterangannya rendah. Gitu. Udah, nanti ada tanda tangan di sini siapa yang meriksanya gitu. Nah, si rentang rujukan ininya tuh disesuaikan kan, kalau ada gini yang interpretasinya teh kayak kalau perempuan hasilnya berapa, rentang rujukannya berapa, kalau laki-laki rentang rujukannya berapa. Nah, kalau di soal nyonya berarti kan perempuan. Nah, rentang rujukan di sini juga harus masuk yang perempuan. Kalau laki-laki kan tuan, TN. Nah, berarti di sini juga harus masuk rentang rujukan yang laki-laki gitu. Jadi di sini tuh rentang rujukan itu cuma ada satu, nggak boleh ada dua, sesuai si jenis kelaminnya gitu. Oke, Teh, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini udah kebayang belum? Udah aman belum? Secara garis kasarnya udah terbayang belum sama teman-teman semua? Terbayang Teh. Oke, sip ya. Jadi nanti teman-teman PR-nya tinggal ngafalin mikron-mikronnya aja gitu. Teh, aku mau make sure tadi Teh. Boleh, gimana? Yang tadi kata Teh, pokoknya jangan masukin reagen dulu sebelum si hasil belangkonya keluar. Ya, itu tuh kan berarti buat pemeriksaan enzim ini. Jadi Ya, kita sedot belangko dulu, tapi belum masukin reagen. Iya, jadi Setelah- si sampelnya tuh jangan dulu dimasukin reagen. Dah belangko mah kan isinya reagen aja. Ya, berarti setelah hasil belangko keluar, berarti baru bisa sedot yang sampel ke ini. Tambahin reagen. Oke. Oke Teh, makasih. Oke. Wah, gimana ini Nafisa? Kalau apa? Kalau nggak salah kan Teh ada ya yang di kimia itu kayak misalnya Teh nilai normalnya itu jadi nggak khusus perempuan sama laki-laki gitu. Jadi tetap meskipun di soalnya rujuk perempuan sama laki-laki tetap sesuaiin aja gitu, sesuai nilai normalnya. Jadi disesuaikan sama si nilai normalnya. Misal kayak apa sih? Di soalnya tuh udah jelas nyonya Rina, ya udah dirujukannya juga perempuan, jangan ngide PRLK apa sih perempuan laki-laki. Nah, jangan ditulis gitu kan, udah jelas di soalnya perempuan gitu. Jadi emang kitanya juga harus cermat baca soalnya juga gitu. Oke, siap, makasih Teh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup, aman semuanya. Oke. Sip. Aman ya. Oke. Aku coba save dulu yang ini. Oke, kalau aman. Oke, kalau gitu udah sih dari aku mah penjelasannya segitu. Kurang lebih kaliannya juga ada gambaran dan ngafalin juga kalian gak terlalu banyak gitu. Udah ada kebayang-kebayang nanti kimia klinik kayak gimana. Kali ini sebelum aku tutup, udah aman semuanya, udah cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan atau enggak? Udah aman?
Teh mau nanya, Boleh, gimana? misalnya nih pas OC ada misalnya lakukan identifikasi pasien, itu teh nanti teh apakah ada orang atau ya contoh misalnya ada pasien orang beneran sama kita ditanyain lihat formulir atau nyamain formulir sama si sampel yang datang atau gimana? Terus yang harus disamain apa aja ya kira-kira? Nah, kalau ada identifikasi pasien itu nggak ada orangnya. Jadi kalau ada identifikasi pasien, setahu aku mah, jadi emang kita menyocokkan identitas pasiennya sama si sampel yang ada. Nanti kan si sampel tuh bakal dilabelin. Semua sampel tuh bakal dilabelin, ada namanya, ada umurnya. Nah, kita cocokin sama itu, bener nggak? Oh iya, ini udah sesuai kayak gitu. Biasanya kalau identifikasi pasien kayak gitu, nggak ada orangnya. Oke, Teh, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau udah cukup boleh di-react, guys. Oke. Baik, kalau udah cukup materi kimia klinik cukup sekian dari aku. Buat next pertemuan mau ngebahas OSCE apa? Bakter. Ada lagi? Hema. Imun. Imo. Makasih. Semua. Wah. Wah. Oke, baik. Oke, nanti next pertemuan kita coba bakter dulu. Nanti kalau misalnya waktunya masih mencukupi, bisa kita seling sama yang ringan-ringan lah, yang dasar-dasar kayak sito urutan pewarnaannya, yang kayak gitu. Itu ya teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari aku. Mohon maaf ya hari ini TO-nya juga kalian dibaca ulangnya. Aku mohon maaf. Nanti untuk TO selanjutnya akan aku usahakan nggak ada kejadian kayak gini lagi ya. Semangat nanti tanggal 20-nya. Kita masih ada tanggal 17 sebelum benar-benar masuk OSCE. Jadi semangat teman-teman semua. Sudah dari itu, maaf kalau ada salah kata-kata yang kurang berkenan dari aku. Semoga ilmu yang aku berikan bisa bermanfaat buat aku dan kalian semua. Itu aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Makasih banyak Teteh. Makasih banyak ya Teteh. Makasih, Teh. Maaf kita ya Teteh. Oh, I'm sorry. Maaf apabila